Rakyat Subang, gotong royong. Subang, Jawara, Jaya, Istimewa, Sejahtera. Serang Panjang, Midang. Apa kabar PKK? Alhamdulillah luar biasa. PKK, sahabatku, sahabatmu, sahabat kita semua. Jawara. Dalam pengumpulan sampah, kami dibantu anak-anak Karang Taruna Kampung Cilembu, Desa Cikujang. Kemudian sampah-sampah tersebut diserahkan ke ibu-ibu untuk dipilah dan dibersihkan sehingga siap untuk didaur ulang. Kali ini kita akan membuat pupuk kompos dari sampah organik. Siapkan ember yang sudah dilubangi bagian bawahnya sebagai media komposter. Potong-potong menjadi bagian kecil sisa-sisa sayur, buah, bumbu dapur, cangkang telur, dan sampah rumah tangga lainnya yang tidak terpakai lagi atau sering disebut sampah nitrogen. Dan yang kedua yaitu daun-daun atau ranting-ranting yang sudah kering atau bisa juga kertas atau kardus bekas dan bahan lain yang berbahan dasar kayu. Campurkan semua bahan, sampah organik, kardus bekas, dan juga tidak lupa kita masukkan tanah. Lalu kita masukkan EM4 atau bioaktivator yang sudah dicampur dengan air. Masukkan juga molase atau air gula sebagai sumber energi atau bakteri kompositor. Campur sampai rata semua bahan, lalu ember ditutup rapat. Setelah 1 minggu, air sisa fermentasi yang tertampung di dalam baskom bawah ember akan menjadi pupuk atau sering disebut air lindi. Kita akan membuat sumpit dan kardus bekas menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan indah. Pertama-tama kita membuat pola bulat pada kardus bekas sebagai dasar untuk nanti kita menempelkan sumpit. Lalu kita gunting pola yang sudah kita buat di kardus. Buat pola bulatan kecil untuk nanti sebagai senter kita menempelkan sumpit. Lalu pola bulatan kecil ditempel di tengah pola bulatan kardus bekas yang besar. Seperti ini. Sekarang kita mulai menempelkan sumpit di pola kardus yang sudah kita buat tadi. Pastikan semua sumpit tertempel pada kardus. Setelah semua sumpit rapih dan tertempel, kita akan mulai menempelkan kaca di bagian tengah. Agar terlihat lebih cantik, kita tempelkan benang wol berwarna pada pinggiran-pinggiran kaca. Jangan lupa tempelkan tali untuk menggantungkan di bagian belakang kaca. Tada! Dengan bahan yang sama, kita akan membuat pengolahan sampah anorganik dengan model yang lain. Sama seperti tadi, kita membuat pola bulatan di kardus. Kemudian sumpit ditempel di pinggiran kardus bulat yang sudah kita buat. Buat pola daun-daun kecil pada kardus bekas untuk nanti kita tempel di atas sumpit. Tempelkan potongan-potongan daun yang sudah dibuat tadi di atas sumpit dengan memberikan jarak
agar terlihat lebih indah. Terakhir, kita tempelkan kaca di bagian tengah. Pengolahan sampah residu kita gabung dengan pengolahan sampah anorganik. Kita menggunakan styrofoam dan gelas bekas aqua. Styrofoam kita lubangi menggunakan ukuran gelas aqua. Gelas aquanya juga kita lubangi bagian bawahnya. Lalu gelas-gelas aqua kita masukkan ke dalam lubang-lubang yang ada di styrofoam. Sampah residu popok bayi bekas yang sudah dicuci dan dibersihkan, kemudian dibuka, isinya dikeluarkan. Kemudian kita gunakan untuk media tanam. Paralon bekas bisa kita gunakan sebagai media untuk penyemaian benih. Alat dan bahan yang kita perlukan sudah dijelaskan di depan video tadi. Tinggal menambahkan benih-benih yang akan kita tanam. Kali ini saya menggunakan benih kangkung dan seledri. Styrofoam bekas kita bagi dua. Kemudian kita isi air dan kita tatap paralon bekas di atasnya. Kemudian benih kangkung kita masukkan ke dalam lubang-lubang paralon bekas tadi. Setelah 1 minggu, benih kangkung menjadi besar dan sudah tidak cukup di dalam media paralon. Untuk itu, kita pindahkan ke media baru yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan media tanam isi popok bayi bekas yang sudah dibersihkan dan dikeringkan kembali. Ini adalah tahapan pertumbuhan kangkung dari mulai disemaikan benih hingga kangkung siap panen. Selanjutnya kita akan membuat media tanam untuk bawang merah. Kita potong ujung-ujung bawang merah, lalu styrofoam bagian bawah diisi air. Styrofoam bagian atas yang sudah dilubangi diisi bawang-bawang merah, dan lalu disimpan di atas styrofoam yang sudah diisi air. Pastikan bagian bawah bawang terendam air. Ini adalah pertumbuhan bawang setelah 6 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah sering menjadi masalah krusial. Banyak bencana ditimbulkan oleh sampah yang dibuang sembarangan. Setiap tahunnya di Kabupaten Subang dihasilkan sampah lebih dari 1 juta meter. Dengan asumsi warga Subang menghasilkan sampah setiap hari dengan volume 2 liter per orang. Selain memiliki dampak negatif, sampah juga memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama sampah yang bisa didaur ulang. Untuk itu, diharapkan masyarakat supaya melakukan pemilahan sampah organik, anorganik, dan B3 supaya memudahkan dalam proses mendaur ulang. Sampai saat ini, di Kecamatan Serang Panjang belum tersedia tempat pembuangan sampah sementara, tempat pembuangan sampah akhir, dan juga bank sampah. Untuk itu, kami, tim penggerak PKK Kecamatan Serang Panjang, akan mulai menerapkan pemilahan sampah skala rumah tangga serta cara mendaur ulangnya agar bisa menjadi contoh dan diterapkan oleh masyarakat. Upaya ini dilakukan agar mengurangi dampak negatif sampah dan diharapkan sampah bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Ini sebagian kreativitas ibu-ibu kader PKK yang sudah mulai melaksanakan kegiatan mendaur ulang sampah rumah tangga.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Hatur nuhun.